diketahui dari cerita dari awal dakwaannya jaksa, bagaimana narasinya jaksa ini berusaha untuk siapa sih namanya, Dona ya kalau nggak salah, Ibu Dona, salam kenal ya Bu Dona ya. Bu Dona kayaknya Doti lihat juga banyak perkara juga ya jaksa ya. Tolong juga untuk dari Kejaksaan Tinggi juga kayaknya Ibu Dona ini ada masalah gitu ya. Jadi Doti juga heran nggak ada satu notnya pun disertakan di narasi situ. Mungkin sebenarnya dugaannya Doti ada pesanan nggak sih ini? Karena dinarasikan bahwa Doktif ini adalah sindikat ya, Doti baca dari situ. Kalian, Doktif pastikan lagi kalian tidak akan menemukan itu. Doktif tidak akan menemukan apapun. Ya, Doktif bilang bahwa Doktif akan dengan senang hati apabila nanti dijadikan saksi, Doktif akan buka ya bagaimana dugaan penjebakan yang akan dilakukan ke Doktif, tapi kejadian. Dan ini yang berusaha juga dilakukan ke artinya target mafia skincare ini tuh Doktif ya, bukan ya. Sampai detik ini pun keluar Doktif tidak akan diam. Ya, Doktif tetap akan melakukan unboxing, tetap akan bicara bahwa produk ini tidak boleh digunakan oleh masyarakat. Hati-hati karena ini merusak wajah kalian. 17 tahun dan lebih tepatnya sekarang 18 tahun ya, Doktif itu ngurusin klinik kecantikan. Dan sekarang bergeser. Ya kalau dulu tidak ada keluhan apa-apa ingin cantik, kalau sekarang kulit wajah pasien Doktif sudah rusak tapi ingin kembali lagi normal, itu sulit sekali guys. Makanya Doktif tidak akan gentar. Kenapa? Karena pasien itu korban-korbannya terus berjatuhan hingga detik ini. Ya, dan Doktif tidak akan pernah diam. Sebentar lagi akan muncul juga konten owner dari Makassar. Gak akan pernah Doktif berhenti. Ya memang targetnya emang Doktif. Tapi Allah berikanlah Doktif umur yang panjang, sehat walafiat. Karena insya Allah Doktif juga tidak bisa dibungkam. Berapa? 20M, 30M, 100M. Bisa kan tuh jebak Doktif gitu ya. Dok, tapi udah dapat teror apa aja sih dong mungkin selama ini memberantas mafia skincare, ada teror terparah banyak, nggak? terutama doxing ya. Terutama doxing sih. Memang bisa di rumah, terus ada paket begitu. Tapi untuk Doktif aja nggak penting, biasa aja. Jangan pengen lalu aja. Tak pentingnya. Tapi teror ancaman pembunuhan gitu belum ada ya dok? Alhamdulillah sih nggak ada. Doktif juga nggak ada takutnya. Apabila minta jadi saksi mungkin siap jadi Doktif? Siap dan Doktif akan bongkar. Hari ini sebenarnya Doktif itu dugaannya Doktif DRG datang ya. Atau nanti sebutin aja deh Reza Gladys atau Bah Mufid ya. Doktif pengen banget deh. Kalau dulu mungkin kalian yang mengejar-ngejar Doktif. Kalau sekarang hadapin Doktif di sini ya. Reza Gladys yang sering banget menulis status di Insta. Yuk, ada Doktif di sini. Kenapa kamu kemana saja selama ini? Setiap Doktif kesini kok nggak pernah nongol, ya? Dan Doktif pengen tanya, betul enggak kamu pernah kirim hasil lab yang kamu inginkan untuk Doktif up di VT tapi Doktif nggak mau? Manipulasi hasil lab, betul nggak? Itu kehendak kamu tapi Doktif nggak mau turutin. Nah, Doktif ingin tuh tampil supaya wartawan pada ngelihat bagaimana tampangnya dia nih, tampangnya mereka berdua ini, ya. Pada saat Doktif tanyakan itu, karena kebohongan itu akan tampak guys ya, sepintar-pintarnya dia menutupi itu gelagatnya akan kelihatan banget. Dan Doktif sampai katakan detik ini tidak ada kebohongan yang Doktif sampaikan, tetap konsisten omongannya itu ya. Terkait DRL kemarin mungkin seperti apa Doktif yang beliau kan bicara bahwa apa yang Doktif bilang itu tidak benar gitu, itu gimana tuh Doktif? Yang apa? Yang Doktif yang soal tidak ada, DRL semuanya benar. Kalau nggak benar kenapa kok nggak ada laporan atau bagaimana? Tidak ada. Yang masalah apa? Waitoma itu sudah jelas dari Badan POM, saksi ahlinya pun nanti akan ada dari Badan POM. Apa yang mau dibantah? Surat izin praktek ada, peraturannya surat izin praktek tuh dipasang di klinik, itu pun tidak dia pasang. Apa? Jadi banyak kejanggalan di Jakarta Selatan. Ya, diduganya Doktif ada oknum-oknum penyidik Jakarta Selatan yang sudah mendapatkan siraman dari DRL. Ya ini dugaannya Doktif. Gimana sih dok mungkin buat ngebongkar itu dok? Kan karena penegak hukum ya dok ya, tapi malah ibaratnya. Jadi cuma sampaikan begini ya untuk para oknum-oknum penyidik ini, dipikirkan kembali ya, dipikirkan kembali, hati-hati. Kenapa? Karena mungkin kalian merasa yang kalian bela ini banyak uang, tapi ingat yang kalian bela ini salah. Salah, banyak duit. Resikonya apa? Jabatan kalian. Itu aja yang Doktif ingatkan dari sekarang. Ya. Artinya Doktif bakalan benar-benar berantas oknum penyidik ya yang benar-benar dapat siraman. Pasti. Makanya kemarin kan juga melakukan gelar perkara khusus untuk apa? Agar penyidik-penyidik ini diperiksa. Ya. Oke, ya. dok. Terima kasih. Terima kasih dok, sehat dok. Ya, masih perihal undangan. Shit, panas banget. Ada
sayang. Tadi gimana melihat hasil? Nangis, ingat anak. Ya inget anak pasti nangis lah, kayak sebagai ibu pasti nangis lah kalau inget anak. Ya kan? Jadi kalau dokter sih gini ya, oknum mafia skincare ini kenapa sih kok nggak sadar diri gitu? Kalian ini udah ngambil ratusan miliar uang masyarakat, triliunan loh, ya. Sedangkan teknik kita ini mengungkapkan, menyuarakan kebenaran dengan caranya dia yang barbar seperti itu. Ini memang caranya dia, gitu. Tapi yang dokter lihat untuk kasus kali ini beliau terjebak saja, seperti itu sih. Tapi setuju nggak dok? Tadi Danike bilang menyarankan agar Depok menutup soalnya mafia skincare masih banyak. Kalau dokter sih mungkin agak kurang setuju. Jadi ini beliau ini sebenarnya kayak sarkas aja. Jadi kenapa? Karena memang negara ini masih butuh lah yang namanya Badan POM. Ya, bahkan kalau nggak ada Badan POM, ya tidak ada press release dari Badan POM tentang tomat putih, suplemen white tomato itu, mungkin saat ini dokter akan mengikuti jejak Nikita. Mungkin saat ini dokter nggak ada di sini, mungkin dokter juga sudah masuk. Ya, tetapi berkat press release dari Badan POM tentang white tomato, nah maka saat itu pula DRL kehilangan taringnya. Ya, kebiasaan dia untuk DRL bercerita, sales ngalor ngidul, bikin fitnah, penggiringan opini, framing kemana-mana, itu semua gagal total. Kenapa? Karena press release dari Badan POM. Jadi di sini mungkin kinerja Badan POM tidak bisa disamakan yang sekarang dengan yang dulu. Ya, ingat dengan kepemimpinan Dokter Taruna itu beda banget Badan POM. Dokter, tapi yang tadi dokter bilang DRL selalu menyatakan yang nggak benar gitu ya. Dan dia juga menyebut dokter itu sebenarnya tidak punya izin untuk praktek gitu. Benar nggak sih dokter? Lah, ke klinik aja. Kan di klinik dokter ada tempelannya surat izin praktek. Kenapa repot-repot? Nah, dokter sudah menuju ke kliniknya, nggak ada tuh surat izin praktek. Gitu. Jadi buat yang percaya sama DRL ini dokter agak bingung ya pemikirannya. Pantes aja nih seorang DRL bolak-balik bilang masyarakat Indonesia tuh gampang banget dibodohi, gampang banget dikasih sesuatu, nanti kalau misalnya salah cukup dengan kasih giveaway akhirnya dimaafkan. Itulah karakter masyarakat Indonesia yang saat ini dimanfaatkan oleh kubu-kubu mereka, oleh para gen sirkus mereka DRL dan kawan-kawan. Ya itulah yang digunakan. Nah kalau dokter dibilang pada saat dokter katakan tidak punya izin praktek, ya dokter kan ke kliniknya. Ada saksinya, beberapa saksi. Bahkan dokter di situ pun juga mengatakan hal yang sama. Gitu. Jadi dokter ini setiap yang dokter katakan itu by data, by research. Sedangkan DRL tidak baik bukti ya. Nah, kapan dia ke kliniknya dokter? Dari mana kamu ada kok surat izin terpampang nyata kok di depan kliniknya dokter? Gitu. Jadi semuanya itu akan terbantahkan dengan data dan fakta. Udah, kok jangan percaya sama omongannya. Makanya dokter kadang bilang ini Dajjal aja kayak mungkin agak minder lah sama orang ini satu DRL. Ya, oke guys ya. Thank you Dati juga ya. Hai, boleh ya. 5, 6, 7, 8. Cantik. Ya Allah, mana ya? Dari sini ya, aku minta foto dong, tolong. Foto. Terlalu expose, nggak mau terlalu di expose. Dokter berarti. Makasih dokter, saya dokter. Dokter. Ke dalam ya.